Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Meskipun situasi di luar hujan, tapi kita tetap beribadah. Untuk saudara-saudara yang mengikuti melalui ibadah online, dalam persiapkan hati untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memulai ibadah kita, saya undang jemaat untuk berdiri dan kita masuk dalam pentabisan ibadah kita. Kita menyanyi, mampirlah dengar doaku. Yesus penebus
Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat masih tetap berdiri dan kita akan bersama-sama membacakan nats pembimbing kita pada pagi hari ini, terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan kita masuk di dalam ibadah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu. Kita akan lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kami percaya kita semua ada sukacita yang kita rasakan pada hari ini. Mari kita untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu.
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Kita nyanyikan lagu ini dari bait pertama kita dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Kita kagum akan karya Tuhan buat kita. Caranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu yang terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Katakan Ku hormat akan Engkau, Ku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, Ku kagum akan haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Kita kagum akan karya yang Tuhan berikan buat kita. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian kita angkat suara kita serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan
kiri kanan salaman, Tuhan baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Berikan salam dan senyuman. Kita semua percaya Tuhan memberikan kita janji Allah. Kita memberikan kagum akan kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehadiran dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehadiran dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehadiran dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehadiran dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku sekali lagi Tuhan memberiku kehadiran. Tuhan memberiku kehadiran dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Walaupun hujan tapi semangat tetap memuji Tuhan, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sikap rohani. Kita rasakan betapa indah hidup kita ini kalau Tuhan menyertai kita selalu dalam kehidupan kita. Yang
sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, segala lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan banyak syukur terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena selama 1 minggu Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Oleh sebab itu kuasailah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hati kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkanlah kami atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja, terlebih menyakiti Engkau. Tuhan, ampunilah kami sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu di tempat yang kudus. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga shalom bagi mereka yang jika ada yang mengikuti lewat live streaming. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang harmonis dalam pelayanan. Firman Tuhan akan kita baca bersama di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3, dan kemudian di dalam Perjanjian Baru Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian Syiar Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun yang dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemudian di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, 24 sampai ke-25. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau berbicara tentang harmoni dalam pelayanan, ya kita harus lihat dulu kata sebelumnya, ya, tentang harmoni ini. Dari kata rukun diterjemahkan dengan kata harmonious, itu menurut Webster Dictionary. Nah, kata ini digunakan dalam menjelaskan keharmonisan dalam dunia musik, ya, supaya enak didengar. Seperti tadi kita sudah dengarkan keyboard, terus yang main apa tuh sini, pokoknya semua terdengar enak. Ada keharmonisasian di dalam alunan musik tersebut. Namun kata ini juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sesama, yaitu misalnya teman, keluarga, dan masyarakat. Jadi kata dari harmonis ini, dari kata rukun, dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti baik, damai, tidak bertengkar, dalam pertalian atau persahabatan, bersatu hati, bersepakat. Dan kata kerukunan berarti perihal hidup rukun, rasa rukun, dan kesepakatan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Alkitab banyak menjelaskan tentang mewujudkan kerukunan umat masyarakat atau umat manusia, baik sesama saudara seiman maupun dalam kehidupan dengan sesama manusia, seperti digambarkan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya, menggambarkan bagaimana keindahan kalau orang hidup bersama dengan rukun. Di sini Daud menggambarkan keindahan kalau sesama saudara duduk diam dengan rukun, yang menjelaskan suatu keadaan yang menyenangkan dan sangat indah. Dan Daud menggambarkan tentang kerukunan, dan dalam bagian ini digambarkan seperti minyak urapan para imam dan embun yang menyegarkan, sebagai satu gambaran yang luar biasa yang dilihat oleh Raja Daud. Kalau umat diam bersama dengan rukun,
Yesus juga mengingatkan kepada murid-muridnya untuk hidup dalam kerukunan, baik terhadap sesama orang percaya maupun kepada orang-orang yang belum percaya. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai yang ke-40, di situ dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah untuk mengasihi sesama dalam hukum yang kedua ini sama nilainya dengan hukum yang pertama, untuk mengasihi Allah. Jadi mengasihi Allah itu mengantarkan seseorang untuk mengasihi diri sendiri sebagai ciptaan yang unik, dan kemudian kasih itu memancar kepada orang lain sehingga akan terwujud kerukunan. Ada pepatah umum yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan kesatuan dan kekuatan. Tetapi ketika ada perceraian, perpisahan, pertikaian, maka yang dihasilkan adalah keruntuhan. Berkat Tuhan akan ada dalam kehidupan kita kalau kita hidup rukun. Digambarkan seperti minyak urapan dan embun. Embun ini mengungkapkan kesegaran dan buah-buahan. Itu digambarkan dalam Mazmur 110 ayat 3. Dan mengaitkan Gunung Hermon dengan Sion yang memberi petunjuk bahwa Allah memberikan karunia-Nya kepada umat-Nya apabila mereka berada dalam persekutuan. Turunnya embun Hermon ke atas Sion akan merupakan mujizat, dan persekutuan adalah mujizat anugerah ilahi, di mana berkat kita secara pribadi saling dibagikan untuk keberuntungan bersama. Jadi persekutuan demikian itulah yang Allah senang memberkatinya, dan itu menjadi bukti pemilikan kehidupan untuk selama-lamanya, yang kita bisa bandingkan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14. Jadi harmonis atau kerukunan ini merujuk kepada hidup rukun, rasa rukun, damai sejahtera, kesepakatan, sepakat atau seia sekata, kaitannya dengan rasa dan gagasan dan minat. Jika kita kaitkan dengan harmonis dalam pelayanan, wujud keharmonisan dalam pelayanan, yang pertama adalah saling mendukung dan menopang. Harmonis dalam pelayanan yaitu saling mendukung dan menopang. Tadi kita sudah baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 25. Dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan menginginkan agar setiap kita dapat saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lain. Seperti gereja mula-mula pun dapat bertahan dari tekanan yang berat saat itu, karena mereka menjalin hubungan yang harmonis. Jadi ada kesehatian, ada sehati, rukun, dan saling menopang. Sehingga ini membuat gereja mula-mula itu bisa bertahan karena ada kesehatian, keharmonisan di dalam
pelayanan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Di sini digambarkan kesepakatan atau kesehatian atau keharmonisan. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai 17 dikatakan demikian. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuat Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena ada kesepakatan, kesehatian, keharmonisan dalam pekerjaan Tuhan, maka mujizat terjadi. Kalau kita lihat, Musa ini mempunyai otoritas, tetapi dia juga adalah manusia yang mempunyai kelemahan. Musa tidak kuat untuk mengangkat tangan ketika Yosua yang sedang berperang melawan bangsa Amalek. Maka Musa perlu penopang. Itulah sebabnya Harun dan Hur mengambil batu untuk mendudukkan Musa dan menopang tangannya untuk tetap terangkat. Dan apa yang terjadi selama tangan Musa terangkat? Bangsa Amalek dikalahkan oleh Yosua. Dalam hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa di mana ada keharmonisan, kesehatian dan kesatuan yang menopang, maka di sana pasti ada kemenangan, seperti yang terjadi peristiwa bangsa Amalek ini. Dan hal ini bisa juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan juga di dalam kehidupan berjemaat. Jadi bila ada kesepakatan, kesehatian, saling menopang di dalam keluarga kita, maka akan ada kemenangan. Ada keharmonisan antara suami dan istri, antara anak-anak dengan orang tua. Kalau sapu lidi satu bisa dipatahkan, tapi kalau ikatannya banyak, udah susah untuk dipatahkan. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau ada kesehatian, kesepakatan, keharmonisan, semua rintangan bisa dilalui, bisa dilewati. Seberat apapun masalah bisa dilewati. Oleh karena ada hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, ada kesehatian, seia sekata, tidak bertolak belakang, yang satu belok ke kiri, yang satu belok ke kanan. Yang nggak akan ketemu. Yang pasti adanya keruntuhan. Tapi kalau ada keharmonisan, nggak ada yang mustahil. Masalah seberat apapun bisa ditanggung bersama. Dan lebih daripada itu, kita sebagai orang percaya, kita menggantungkan semua harapan kita kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Musa mempunyai otoritas yang Tuhan berikan, tetapi tangannya juga lemah. Dia perlu ada penopang dan dukungan. Itu sebabnya Tuhan menghendaki adalah kesetiaan, hubungan yang harmonis dan kesatuan untuk saling mendukung dalam pelayanan. Bukan melayani seorang diri atau single fighter,
Kalau pemain musik main sendiri, ya apa yang diharapkan dari pemain musik? Ya. Tetapi jika ada kebersamaan, jika ada pemimpin, harus ada juga orang-orang yang mendukung sebagai tim, menjadi tim yang solid, menjadi tim yang kuat. Dan yang kedua, harmonis dalam pelayanan, yaitu saling memperhatikan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24a. Inti nasihat di sini adalah saling memperhatikan ayat 24a. Yaitu orang percaya seharusnya saling memperhatikan di dalam ayat 24b. Hal ini menerangkan tujuan dari budaya saling memperhatikan. Sedangkan ayat 25 menjelaskan wujud konkret dari perhatian itu. Kalau saling memperhatikan, tentu harus ada wujud yang nyata dari perhatian itu. Dan nasihat untuk memperhatikan pada bagian sebelumnya dari penulis Ibrani ini menasihatkan mereka untuk memperhatikan Kristus dalam Ibrani 3 ayat 1 sampai 3. Di sini kita melihat perhatian tersebut adalah untuk sesama orang percaya, saling memperhatikan. Sebagaimana kita memperhatikan Kristus, hal yang sama juga kita terapkan kepada orang lain di dalam persekutuan Kristen. Nah, sebagaimana dalam ibadah, perhatian kita tidak mungkin dialihkan kepada Kristus. Jadi artinya pada saat kita beribadah, kita fokus kepada Tuhan. Ya. Demikian pula dalam ibadah kita mengarahkan pandangan kita kepada sesama. Artinya penekanan pada relasi vertikal dengan Kristus dan tidak berarti kita mengabaikan relasi horizontal dengan sesama orang percaya. Jadi kalau kita ibadah, kita fokus kepada Tuhan, tetapi untuk kiri kanannya juga kita say hello. Ya. Jangan hanya kepada Tuhan saja, tapi kiri kanannya kita cuek. Harus ada senyum, ya, harus ada hubungan satu dengan yang lain. Makanya kalau ibadah itu kan sebelum mulai ya salaman dulu supaya nggak kaku. Nah, kalau kita berdua terus saja rasanya kaku, yang nggak enak. Ya. Jadi hubungan vertikal dan juga hubungan horizontal supaya ada damai sejahtera. Ya. Kita kalau kita dekat sama Tuhan, kita punya feeling yang kuat. Kalau orang di sebelah itu mungkin lagi suasananya kurang mood, pasti kita rasakan. Oleh sebab itu untuk mencairkan suasana, kita harus bersalaman, memperhatikan satu sama yang lain. Yang rohnya lebih kuat. Ya kalau Pak Pendeta rohnya lebih kuat berhadapan dengan orang yang lemah, pasti dia ketularan juga. Jadi semangat. Jadi dalam hal ini saling memperhatikan satu dengan yang lain. Demikian juga dalam kita mempelajari Alkitab. Kita melihat tidak mungkin seorang Kristen itu menyendiri. Ya, kita memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan satu sama lain. Jadi apakah mungkin jika seseorang ingin mengikuti Yesus tetapi menolak berada dalam persekutuan atau komunitas orang-orang percaya? Jadi kalau kita memang mempelajari Alkitab, tidak mungkin kita hanya mau hidup sendiri saja. Karena kalau kita mempelajari Alkitab, kita mempelajari tentang pribadi Yesus Kristus, ya, tentang kasih. Nah kalau kita nggak menerapkannya, rasanya tidak mungkin. Berarti ada tanda kutip, something wrong gitu ya. Nah ceritanya gitu. Nah jadi kita harus juga bisa berada dalam persekutuan komunitas orang-orang percaya. Kalau saya bisa menafsirkan di sini, bentuk kata kerja kekinian yang digunakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24a menyiratkan bahwa perintah ini tidak hanya dilakukan sesekali saja, sama seperti beberapa orang yang telah terbiasa menjauhkan diri daripada ibadah. Namun demikian, kita diperintahkan untuk membiasakan diri, saling memperhatikan. Sebagai tambahannya di sini adalah semakin giat melakukannya.
itu diakhiri pada ayat yang ke-25. Dan turut mempertegas, artinya di sini sekaligus memberikan penekanan baru pada intensitas atau terus-menerus tindakan tersebut. Bukan hanya sekali-sekali saja, tetapi harus intens, terus-menerus. Pendek kata, saling memperhatikan itu harus menjadi suatu budaya yang positif dalam kehidupan di gereja. Nah, dalam hal ini juga Tuhan Yesus memberikan teladannya ketika Yesus melayani di bumi ini. Lukas pasal yang ke-8 ayat 1-3. Ya, Lukas pasal ke-8 Lukas pasal 8 ya, dikatakan begini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah sembuh dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yesus memberikan teladan, ya, pada waktu ia berada di dunia ini. Tuhan Yesus tidak berjalan sendiri, dia selalu bersama dengan 12 murid. Dan Tuhan Yesus ingin selalu berpartnership dengan manusia. Mengapa? Karena manusia itu diciptakan untuk melayani Tuhan. Dan itulah hak istimewa yang kita terima setelah kita diselamatkan, supaya kita lebih banyak lagi melayani Tuhan. Karena arti ibadah adalah kita dipakai Tuhan untuk melayaninya dan memberitakan Injil. Dalam ayat 3 kita sudah baca tadi, di situ ada Maria yang disebut Magdalena, Yohana, Susana, dan lain-lain. Dan perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka, di mana ada kesehatian, kesatuan roh, ada sukacita untuk memberi dan mempersembahkan apa yang Tuhan telah anugerahkan untuk saling mendukung dan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu untuk menyediakan apa yang Tuhan Yesus butuhkan. Tetapi Tuhan Yesus memakai beberapa perempuan yang telah dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan dari berbagai penyakit untuk melayani Tuhan dan mendukung di dalam pelayanannya. Jadi gereja adalah keluarga Allah. Itu sebabnya setiap orang yang sudah dijamah, diubah dan diberkati hidupnya memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan melayani sebagai bagian di dalam anggota keluarga kerajaan Allah. Karena semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelolanya serta mempersembahkannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang berikutnya adalah yang ketiga, harmonis dalam pelayanan, yaitu saling menasehati. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Saling menasehati di dalam kasih. Artinya jika ada anggota yang melakukan kesalahan, ada baiknya diberi teguran dan nasihat yang membangun agar setiap anggota itu dapat bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak bisa mengadili
atau mencam atau ya dan sebagainya begitu ya. Tetapi jika ada seseorang anggota yang mungkin membuat kekeliruan, kita dapat menasehatinya untuk membangun dia sehingga dia semakin bertumbuh seperti Kristus, bertumbuh serupa Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bentuk nasihat, bersekutu dan menasehati dalam ayat 25 ini ada dua kata kerja di ayat 25, yaitu menjauhkan diri dan menasehati. Ini berbentuk partisip, ya, artinya saling memperhatikan. Dalam ayat 25 menyerahkan bahwa memperhatikan di ayat yang ke-24 ini tidak terbatas pada pandangan mata saja. Memperhatikan itu bukan mengamat-amati. Ya. Memperhatikan itu bukan sekedar lihat diri, ya seperti Intel kan, dia lihat situasi, dia sedang mengamat-amati. Jadi maksudnya bukan itu. Ya. Memperhatikan itu bukan mengamat-amati, tetapi memperhatikan menuntut satu tindakan yang konkret, yang nyata. Sama seperti kasih tidak terpisahkan dari perbuatan baik. Ayat 24. Demikian pula memperhatikan atau perhatian termanifestasikan atau terwujud dapat dilihat dengan mata dalam perbuatannya. Artinya nyata. Kita nggak hanya memperhatikan tetapi tidak ada tindakan. Kalau teman kita misalnya pada waktu COVID kan kita tahu ya banyak orang yang kesusahan. Wujud nyata kita apa ini untuk menolong sesama kita? Ada tindakan, entah sembako yang diberikan, entah apa yang kita bisa berikan. Jadi memperhatikan itu bukan mengamat-amati saja, ya. Tetapi ada tindakan yang konkret. Nah, bentuk perhatian yang pertama adalah tidak meninggalkan persekutuan. Dalam terjemahan baru, menjauhkan diri atau diterjemahkan dengan meninggalkan. Tetapi Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan hal yang dikhawatirkan, menjauhkan diri dari persekutuan ini adalah keengganan atau inkonsistensi. Ada rasa enggan, rasa tidak mau, tidak sudi, tidak suka. Inkonsistensi ini tidak taat, suka berubah-ubah sikap atau pendirian seseorang dalam bersekutu. Entar iya, entar enggak, entar iya, entar enggak. Jadi tidak konsisten. Meninggalkan persekutuan. Inilah yang ditakutkan. Yang menjadi satu hal yang menjadi peringatan adalah meninggalkan sama sekali persekutuan itu. Dan dalam kehidupan kenyataan kita sebagai orang yang percaya, sebagian orang sudah terbiasa tidak ada dalam persekutuan dalam ayat 25. Jadi digunakan kata habit atau custom, yaitu kebiasaan, menyesuaikan atau sesuatu yang dianggap kelaziman. Jadi kalau tidak hadir di dalam persekutuan itu dapat digunakan kata habit. Jadi satu kebiasaan yang terus-menerus diulang atau dianggap sebagai sesuatu yang dianggap sebagai kelaziman. Itu biasa. Nah, kalau terus-menerus seperti ini berbahaya. Lama-lama akhirnya makin hari makin menjauh dari Tuhan. Nah, kebiasaan ini yang Tuhan inginkan kepada kita supaya jangan menjadi suatu kebiasaan habit atau kebiasaan yang buruk. Habit ada yang positif, ada yang buruk. Dan bentuk perhatian yang kedua, kata saling menasihati, lebih tepat diterjemahkan adalah menguatkan dan mendorong. Ya, memberikan dorongan, dan Allah menggunakan sesama orang percaya sebagai saluran penguatan di dalam persekutuan untuk saling
menguatkan satu sama yang lain. Supaya bila kita menghadapi pergumulan, kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada teman-teman, ada saudara-saudara seiman kita yang dapat mendukung kita. Dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, kita salah seorang membacanya. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Ini firman Tuhan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Terima kasih. Dan di sini ada 4 pemuda Yehuda, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka ditawan di Babel dan diangkat oleh Raja Nebukadnezar untuk bekerja menjadi pegawai istana. Dan selama di istana, mereka yang seharusnya melakukan semua kebiasaan raja, tetapi mereka menolak untuk menajiskan dirinya dengan santapan anggur raja. Dan mereka lebih memilih untuk memakan sayuran. Dan setelah 10 hari diadakanlah pencobaan, dan hasilnya perawakan mereka sehat, lebih baik. Bahkan Tuhan juga memberikan kepandaian, pengetahuan 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu di seluruh Babel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena mereka itu sehati, tidak kompromi dengan dosa, hidup takut Tuhan dan melakukan kebenaran, itulah sebabnya mereka sehat, diberkati. Pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai prinsip hidup yang alkitabiah, supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Jadi jangan takut terhadap tantangan dan kesulitan-kesulitan, karena Tuhan selalu menyertai kita dan Dia sanggup mengubah apa yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Dan jika kita sehati seroh untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip rohani berdasarkan firman Tuhan, maka hidup kita pasti sehat, diberkati dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu saling mendorong dalam kasih. Ibrani 10 ayat 24b. Di dalam persekutuan atau komunitas yang sehat, anggotanya itu saling mendorong dalam kasih, sehingga setiap anggota dapat bertumbuh secara rohani dengan baik. Caranya kita bisa mengajak setiap anggota yang mungkin tadinya ya jarang ke gereja, kita bisa ajak. Jarang berdoa, mari kita ajak berdoa. Jarang membaca Alkitab, mari kita mengajak untuk membaca Alkitab dan sebagainya. Jadi tujuan nasihat mendorong dalam kasih dan perbuatan baik dalam Ibrani pasal 10 ayat 24b, tujuannya adalah untuk saling memperhatikan. Dan saling memperhatikan ini bukanlah tujuan akhir, ini hanyalah sebuah sarana untuk mencapai sesuatu yang lain, yaitu mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Ini sangat penting, karena tidak semua orang perhatiannya adalah positif. Pada sebagian orang juga memberikan perhatian yang mempunyai satu tujuan, dan sebagian lagi memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Yang lain memperhatikan untuk mencari kesalahan orang lain maupun hal-hal negatif lainnya. Jadi memiliki kedekatan secara horizontal saja tidak cukup. Kedekatan ini perlu diarahkan kepada sesuatu yang positif, ya, supaya kita bisa bertumbuh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata kasih ini disertai dengan perbuatan, menandaskan ketidakterpisahan antara dua hal, yaitu di satu sisi kasih bukan sekedar perasaan belaka.
kasih harus diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Tapi di sisi lain, perbuatan kasih tanpa maksud saya perbuatan baik tanpa didasari dengan kasih sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bermerincing. Istilah kerennya hanyalah sebagai suatu legalisme etika yang tanpa makna. Jadi kasih seharusnya menjadi tenaga atau penggerak atau motivasi yang mendorong setiap perbuatan baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita senantiasa harmonis dalam pelayanan dengan saling mendukung dan menopang, saling memperhatikan, saling menasihati, saling mendorong di dalam kasih, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah bagi saya, bagi kita, dan bagi gereja kita. Seperti yang telah tertulis di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, sehingga kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Silakan. Terima kasih Ibu Pendeta untuk firman Tuhannya. Kiranya kita boleh saling mengasihi. Kita mengasihi bukan hanya di gereja saja, tapi kita boleh mengasihi sesama kita, tetangga kita, keluarga kita, bahkan orang-orang sekitar kita, teman kerja kita. Kita harus saling mengasihi dengan tulus hati, bukan dengan paksaan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita persiapkan. Kepada petugas kami persilakan, sebelumnya kita akan berdoa kepada Saudara Felix. Silakan. Berdoa. Terima kasih Bapak, bersyukur buat anugerah dan kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai saat ini Tuhan masih memberikan bagi kami. Nanti pada waktunya kami akan memberikan persembahan dalam apapun yang kami berikan semua untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Pada petugas sudah persilakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Mari kita bangkit berdiri. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Kita mesti tetap berdiri dan kita bersama-sama dengan segala orang percaya dari zaman ke zaman sampai hari ini kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya pimpin dan kita akan akhiri dengan bersama-sama mengakui di dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami. Firman Tuhan kami sudah mendengar. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Esther Bukail ya Tuhan, yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk melayani kami. Pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa, urapan Tuhan atasnya melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih hari ini kami diberkati melalui firman. Biarlah firman itu akan tertanam dalam hati kami, kemudian akan bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami juga mengucap syukur untuk hari ini kami ada di ruangan ini, melayani Tuhan, beribadah, memuji Tuhan. Terima kasih juga kami memberi persembahan. Setiap persembahan yang sudah kami berikan, baik untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kami, Tuhan memberkati umat-Mu, memberkati berlipat kali ganda, memberikan ya Tuhan bagi jemaat yang memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, persembahan ucapan syukur perpuluhan, dan pekerjaan Tuhan Engkau membalas berkat berlimpah atas rumah tangga, atas pekerjaan, atas usaha, atas bisnis dan pendidikan anak kami, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan jemaat kami yang tidak sempat hadir hari ini karena kondisi kesehatan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan umat-Mu, Tuhan kuatkan yang lemah. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan jemaat yang mengikuti ibadah melalui ibadah online. Tuhan memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami agar pemilu tahun 2024 berjalan dalam kendali dan juga dalam pengawasan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, secara khusus kami berdoa untuk presiden kami, Pak Jokowi bersama dengan Pak Mahfud Amin. Tuhan menyertai mereka. Biar setiap keputusan, biar keputusan berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan di negeri ini. Kami berdoa dalam setiap ibadah mereka. Tuhan, biarlah setiap ibadah dalam gereja-gereja Tuhan, pakai mereka tuh banyak orang diberkati, umat Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, bagi jemaat yang lemah dikuatkan, jemaat yang putus asa diberikan pengharapan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kok kami hidup di negeri ini, di Indonesia. Kami melayani Tuhan, setiap lembaga yang melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan menyertai kami. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai sudah selesai. Biarlah Tuhan menyertai kami. Kami menaikkan ya Tuhan setiap ucapan syukur kami, doa kami, baik secara pribadi maupun dalam doa kami, doa syafaat kami hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menaikkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saya minta jemaat untuk berdiri dan kita akan menutup ibadat kita pada pagi ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita berdoa menutup ibadah kita. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan bersaat.